juga di universitas. Oke, dosen yang ada ya. Dosen, kemudian mengelola laboratorium kultur jaringan ya, di Patumbak ya. Jadi kita sebenarnya ingin membantu petani untuk mengakses teknologi kultur jaringan, kan itu mahal. Nah, jadi kita sediakan, jadi mereka bisa bawa indukannya ke kami, kemudian kami perbanyak, barulah setelah berhasil, barulah deal-dealan harga gitu. Dan itu tentunya lebih murah dibandingkan kalau kita langsung ke perusahaan bioteknologi yang besar gitu ya. Nah, kita idenya itu gitu. Oke. Wah, luar biasa. Ternyata sore hari ini saya ngobrolnya bareng dosen nih. Ini pasti akan asik nih ngobrolnya pemirsa saya. Untuk itu tetap saksikan Ayo Bertani sampai dengan akhir acara nanti. Dan jangan lupa telepon ya kalau Anda ingin bergabung bersama kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bagi Anda juga yang mungkin pecinta tanaman kaladium ya pemirsa ya. Pasti ini menjadi menarik sekali dan tentunya Anda memiliki beberapa pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan kepada narasumber. Nah, silakan menghubungi kami di 061 4146 353. Oke, nah tema kita adalah aklimatisasi tanaman kaladium hasil kultur jaringan. Kita akan bedah dulu ya, apa sebenarnya makna dari tema kita kali ini ya pemirsa ya. Aklimatisasi itu sebenarnya proses yang seperti apa, Bang Asep? Kita memberikan bahasa yang lebih sederhana lagi bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya, jadi sederhananya aklimatisasi itu adalah proses adaptasi atau penyesuaian tanaman dari botol laboratorium ke lapang. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Oke, ya. Penyesuaian diri dari tanaman itu sendiri ya sebelum dia beralih ke dunia luar asli, begitu betul. Ya. Alamnya kepada gitu. Alam begitu, kepada alamnya. Oke, itu dia aklimatisasi. Kemudian yang harus kita pahami adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini sebenarnya apa sih Bang Asep? Nah, kalau kultur jaringan ya suatu teknologi yang mana kita mengisolasi jaringan, baik itu sel, kemudian biji atau apapun dari bagian tanaman, kemudian kita tumbuhkan ke dalam medium yang khusus dalam keadaan yang steril gitu. Nah, itu jadi kita bisa memperbanyak tanaman dalam jumlah yang banyak gitu. Tapi yang dibutuhkan cuma sedikit. Nah, dari sedikit bisa banyak kayak gini. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini pemirsa di rumah pasti tertarik bagaimana caranya begitu ya pemirsa dari yang sedikit bisa menjadi banyak seperti ini ya. Oke. Kemudian yang hari ini kita fokuskan adalah tanaman kaladium ya untuk yang kita bahas proses aklimatisasinya. Nah, untuk tanaman kaladium ini kan banyak jenisnya ya, Bang. Seperti yang Bang Asep bawa saja ini contohnya ada beberapa ya. Sebenarnya tanaman kaladium tanaman seperti apa dan jenisnya ada berapa macam sih Bang Asep? Kalau misalnya kaladium itu jenisnya Araceae. Araceae itu jadi talas-talasan lah. Talas-talasan. Jadi keladi masih ya? keladi-keladian. Jadi masih satu famili dengan Alocasia, dengan talas ya. Terus dengan ini juga janda bolong yang ngetop-ngetop itu Aglonema. Nah, itu masih satu keluarga, satu famili gitu. Nah, uniknya kalau kaladium dia lebih gampang disilangkan. Nah, karena disilangkan akhirnya dia bisa macam-macam. Tapi kelemahannya begitu nanti bijinya muncul, dia tidak sama dengan induknya. Makanya kita kulturkan gitu. Kita kultur jaringankan supaya kita menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak tapi kemiripannya tinggi dibandingkan dengan biji gitu. Oh gitu. Iya. Kalau dia berbeda dengan induknya kan lebih bagus bukan sih menjadikan varietas baru atau jenis baru nggak sih? Ya betul. Memang tujuannya kayak gitu. Cuman misalnya ini terminologinya atau konsepnya itu kita udah nyilangin, dapat yang unik. Iya. Nah, itu kan harganya biasanya mahal kalau itu sampai jutaan. Nah, sebelum itu dijual, lebih baik diperbanyak dulu secara kultur jaringan. Jadi kan petani itu bisa menjual lebih banyak dan potensi margin keuntungannya juga bisa lebih besar gitu. Kalau misalnya pakai teknik kultur jaringan. Oke. Wah, luar biasa. Nah, ini yang sudah dibawa Bang Asep ini cantik-cantik sekali. Pemirsa ini masih ini usia berapa sih atau ini jenisnya dulu deh Bang Asep jelasin dulu kepada pemirsa di rumah karena ini ada beberapa ya pemirsa ya, kalau pemirsa bisa lihat di depan saya di atas meja ini, silakan dijelaskan Bang Asep. Jadi ini kaladiumnya kaladium sultan ya. Sebenarnya ini juga dengan izin petani, dia memang harganya juga masih jutaan. Wow. Jadi ini kaladium dwiwarna ya. Kemudian ini form pigment. Kemudian boleh ini diangkat aja. boleh di ini. Kita perlihatkan kepada pemirsa juga. Ini form pigment. Oke, ya. cantik sekali ya. Ini belum kelihatan karena dia masih 3 minggu. Nah, kalau ini kaladium dwiwarna, ini udah kelihatan. Udah mulai ini.
udah mulai cantik. Kemudian ini kaladium mangkuk kuning. Oh, ini beda dengan yang dua warna ya? Beda. Oh iya, beda. tengahnya Nah, ini warnanya mangkuk kuning dan ini masih jarang, masih langka. Kemudian ini yang kaladium beauty Thai gitulah, Thailand beauty gitu. Wow. Nah, ini Thailand beauty juga ada, saya bawa 3 macam. Saya kasih kodenya 1, 2, 3 gitu. Ininya. Cantik-cantik sekali ya pemirsa, dan ini seperti dikatakan Bang Asep tadi, kaladium sultan ya, karena memang yang jenisnya juga jarang ditemukan di umum begitu ya pemirsa, dan juga harganya juga masih tinggi begitu. Nah, ini luar biasa sekali. Ini mungkin ini dari satu begitu ya Bang ya, kita diperbanyak menjadi sebanyak ini. Dari satu daun ini kan cuma sebagian aja. Dari satu daun itu kita bisa menghasilkan ribuan yang kayak gini. Wow. Dari satu daun. Dari satu daun ya. Jadi dalam waktu 6-9 bulan kita udah bisa ribuan. Wow. Jadi kan otomatis petani bisa menjual dengan kuantitas yang lebih banyak. Gitu. Bisa kita ini, ya kita bantu mereka lah. Soalnya kalau misalnya diperbanyak secara biasa itu paling banyak itu 36 lah. 36. Di bawah 40 itu udah paling banyak. Dan itu waktunya juga panjang, gitu. lama ya. Iya. Wow, luar biasa. Kalau ini kan sekian bulan bisa masukkan ribuan 6 bulan, ya. 6 bulan itu kita udah bisa puluhan ribu itu bisa. Wow, puluhan ribu. Jadi tergantung pesanannya nih, petani mampunya berapa gitu. Nah, ini cocok sekali ya bagi Anda para petani di rumah yang menyaksikan acara ini, mungkin bisa menambah omset begitu ya, karena ini memperbanyaknya juga luar biasa banyak sekali kalau dibandingkan dengan memperbanyak secara manual ataupun secara biasa ya pemirsa ya. Ini luar biasa sekali. Untuk itu tetap saksikan ya, nanti penjelasan Bang Asep akan menjelaskan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya ya. Kita langsung saja jawab pertanyaan dari pemirsa, bagaimana sebenarnya proses untuk aklimatisasi dari kaladium ini Bang Asep? Oke, kalau prosesnya sebenarnya simpel ya, karena kalau misalnya untuk proses kultur jaringan jarang petani yang bisa. Memang minimal dia ngerti kimia, biologi dan yang macam-macamnya ya. Cuman kami dari laboratorium istilahnya tuh hilirisasi teknologi. Jadi bagaimana dari hasil kultur jaringan bisa diaplikasikan ke masyarakat. Sebenarnya simpel. Nih kalau misalnya dapat dari laboratorium seperti ini disimpan dulu di suhu ruangan, suhu kamar selama minimal 1 hari, 1 sampai 3 hari. Setelah itu pindahin ke teras 3 hari, tapi masih tertutup ya. Nah, setelah itu dikeluarkan, kemudian dicuci di air mengalir sampai si agar-agar yang medianya tadi itu bersih. Nah, setelah itu kita buat media tanam. Jadi media tanam di sini kita pakai kokopit yang sabut kelapa dengan skam yang dibakar, aran skam 1:1, dibasahin. Kemudian tadi yang sudah dicuci itu ditanam di situ, kemudian disungkup. Oh gitu. Nah tadi kan Bang Asep mengatakan bahwa itu bisa didapatkan dari laboratorium begitu ya. Kalau membuatnya secara manual bisa ya? Untuk yang proses awalnya belum bisa. Belum bisa ya? Memang itu teknologinya harus membutuhkan aseptik gitu. Ini kayak bayi tabung sebenarnya. Kayak cloning bayi tabung gitu kan, yang di film-film gitu. Boleh dong Bang Asep dijelaskan apa sih yang ada di dalam tabung itu tadi? Mungkin pemirsa juga penasaran, walaupun tidak bisa dipraktekin langsung, harus mendapatkannya dari laboratorium ya, karena ini memang proses teknologi ya pemirsa ya. Ya, yang jelas pasti tabung ya. Kalau tabung pasti ada kacanya gitu ya. Kaca, kemudian di dalamnya itu medianya itu agar-agar, jadi semacam pupuk yang kita kombinasikan dengan protein, asam amino, dan ini nutrisinya mirip kalau misalnya kakak itu lagi program hamil dikasih vitamin-vitamin kayak gitu. Nah, pupuk dikasih vitamin-vitamin yang buat hamil, kita formulasikan, dikasih gula, kemudian kita sterilkan pakai autoclave. Kemudian media tadi kita bagi-bagi terus di autoclave lagi. Nah, setelah itu baru ditanam yang daun kita ambil. Daunnya ya Bang ya, daunnya ya. Nah, daun ya itu pun daunnya pun ada prosesnya juga Kak. Jadi prosesnya tuh direndam dulu pemutih, kemudian direndam alkohol. Jadi ada step-stepnya, dibilas aquades. Nah, karena untuk menentukan daunnya itu daun yang seperti apa yang dipilih untuk mulai pembenihan? Yang muda. Jadi daun yang masih menggulung ini kan ada nih daun-daun yang masih menggulung seperti ini. Nah, ini yang memang
cocok digunakan untuk perbanyakan di kultur jaringan. Oke. Ya. Berarti daun muda ya, hanya 1 daun saja? Iya, 1 daun kalau berhasil ini. Karena memang ini faktor yang mempengaruhi keberhasilannya itu kontaminasi. Kontaminasi. Kalau misalnya nggak kontaminasi, medianya cocok, jadi. Oke. Wah, luar biasa ya pemirsa. Jadi memang ini perkembangan teknologi di bidang pertanian juga luar biasa sekali. Semakin hari semakin berkembang, apalagi di era saat ini ya pemirsa, teknologi luar biasa semakin berkembang. Untuk itu memang kita harus terus mengupdate ya ilmu yang akan kita aplikasikan begitu, tentu saja ilmu pertanian ini, agar kita dapat berkembang juga, tidak hanya menjadi petani yang seperti tempo dulu ya pemirsa ya. Sekarang luar biasa sekali petani-petani sudah harus melek dengan dunia teknologi, dengan kultur jaringan yang seperti ini, karena memang ini memudahkan dan juga memberikan keuntungan yang lebih kepada para petani, seperti itu ya Bang Asep ya, luar biasa. Oke, berarti ini memang harus didapatkan dari laboratorium seperti yang dijelaskan Bang Asep tadi. Memang prosesnya adalah menggunakan teknologi dan vitamin-vitamin, enzim dan lain sebagainya, menggunakan bahan-bahan kimia dan juga dari proses biologi menghasilkan dari benih seperti ini. Oke, kalau untuk petani mendapatkan kita sebutnya yang di dalam tabung ya Bang? Planlet gitu sebutnya. Planlet. Planlet. Jadi planlet itu tanaman boleh saya lihat jaring. Enggak, silakan. Oke, ini dia planlet ini ya pemirsa. Dari 1 daun bisa wow, ini banyak sekali loh Bang Asep pemirsa. Ini kalau kita lihat di dalam ini banyak sekali, dan ini memang sangat menguntungkan untuk para petani ya, petani-petani untuk tanaman hias, khususnya kaladium ini. Sekarang kan banyak sekali ya petani-petani yang menjual bunga-bunga tanaman hias dari kaladium seperti itu pemirsa, dan ini sangat menguntungkan sekali. Wah, ini banyak sekali, ratusan ada nih di dalam, luar biasa. Nah ini kalau berhasil, ini ada tingkat keberhasilannya nggak sih, atau memang udah wajib berhasil karena memang enzimnya bagus di dalam segala macam, atau ada tingkat ketidakberhasilannya juga? Iya, jadi kan misalnya kalau kita mau beli, pastikan umur dari planlet itu jangan terlalu muda, ya minimal 6 minggu usianya. 6 minggu. Kalau yang seperti ini sudah berapa usianya? Itu udah 1 bulan, ya 6 minggu juga. 6 minggu mau 7 sekarang. Oke. Jadi soalnya ini udah ditaruh di luar. Nah itu, terus yang kedua ya pastikan juga si agar-agarnya itu pas dicuci bersih semua. Oke. Agar-agarnya bersih. Agak susah ya mencucinya ya? Nggak, gampang, air mengalir aja. Mengalir. Karena takut daunnya patah nggak sih? Ya, maksudnya kalau kayak kuli iya gitu. Ini yang lembut aja gitu. Yang lembut aja benar-benar. Supaya agar-agar itu yang penting bersih ya, jangan ada yang tertinggal begitu ya. Terus ininya juga jangan terlalu gede sampai kayak orang kayak saya bayanginnya air kerannya gede, wah hancur dah ini. Kalau itu nanti patah-patah gitu, malah nggak bagus gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita dapatkan, kalau untuk membeli ini pasti pemirsa dulu penasaran, ini di mana dibelinya dan berapa harganya Pak Asep? Nah, kalau harga kayaknya bervariasi ya? Bervariasi, tergantung. Kalau yang sultan biasanya harganya masih mahal. Jadi segitu tuh minimalnya, ini bocorannya ya. Bocorannya tuh sekitar 300 ribu satu botol. 300.000 satu botol ya minimal ya, dan pokoknya mulai dari 300.000 deh ya, tergantung jenisnya juga, tergantung jenis tanamannya juga ya pemirsa, dan jenis usianya juga mempengaruhi Bang. Iya, tapi kalau kami pasti ngasihnya yang memang siap aklimatisasi. Ya kan, ya kasihan dong udah beli mahal terus mati gitu kan. Ya kasihan lah petaninya. Iya. Dengan harga yang segini 300.000 minimal ya pemirsa, ya cukup worth it lah ya Bang ya, untuk kita perbanyak kemudian kita jual begitu. Iya, jadi kalau misalnya dihitung-hitung nih ya Kak ya. Kalau ini kan misalnya ini jadi 30 itu jadi 30 tanaman kayak gini 30 ya. Tanaman. Nah, harganya itu di atas 250.000. Ya? Iya. Harganya tuh masih di atas 250.000. Iya. Satu tanaman yang segede gini, tapi kalau gede lebih mahal lagi, bisa jutaan gitu. Luar biasa. Oke, ini kan tadi sudah kita jelaskan ya pemirsa untuk namanya saya lupa lagi. Aklimatisasi. Nama yang di dalam Planlet ya pemirsa. Oke. Nah, proses aklimatisasinya boleh diulang kembali Bang Asep, setelah petani mendapatkan ini, setelah membeli ini dari laboratorium, kemudian prosesnya seperti apa? Tadi di suhu di ruangan. Di suhu ruang dulu selama berapa? 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari, kemudian disimpan di
teras, kalau nggak ada Dikeluarkan greenhouse ya. ya. Nah, di teras pokoknya yang ada cahaya mataharinya. Oh, harus kena cahaya matahari langsung. Tapi nggak, kalau teras kan nggak setiap oke. waktu. Jadi Hanya, di waktu tertentu dia kena cahaya matahari langsung, Iya. tapi siang tuh ketutupin. Ketutup, gitu. benar. Nah Oke. itu 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari di luar ya, di teras rumah ya pemirsa ya. Oke, Nah, setelah kemudian itu, prosesnya dicuci bersih. dicuci bersih Nah. sampai hilang semua agar-agarnya. Betul. Oke, Nah, setelah baru itu ditanam di sini. langsung ditanam menggunakan media tanam yang dijelaskan Bang Asep tadi, menggunakan kokopit, sama arang bakar. sekam. Sekam bakar. Sekam bakar. Satu banding satu, Satu itu banding aja. satu itu saja, media tanamnya itu saja Iya, ya. terus disungkup. Kalau disungkup kan bisa pakai plastik. Oke, disungkup pakai plastik. Iya. Setelah itu berapa lama itu waktunya Disungkupnya. sampai menghasilkan seperti ini, Bang? Disungkupnya 14 hari, 2 14 minggu. hari, 2 2 minggu. minggu. Udah dibuka. Nah ini yang udah 1 bulan setelah dari cuci, kemudian ditanam, disungkup. Ini udah 2 minggu yang lalu udah dibuka. Gitu. Oke, dibuka dan menghasilkan seperti ini ya. Habis ini dipotong, bisa dipecah-pecah lagi, banyak. Diperbanyak lagi. Nah, Iya. diperbanyak itu setelah usianya 1 bulan itu tadi ya, Iya, Bang Asep 1 ya? bulan itu. Sudah bisa langsung dibelah ya? Iya, bisa langsung dibelah. Langsung diperbanyak Dan ya? ini satu ini ada 7. Nah, 7 bisa jadi 7 pot kayak gini kan. Oke. Oh, ini bisa 1 pot ini bisa kita pecah menjadi 7 pot ya. 7 Kita pot, kita masukkan ke dalam pot dan media tanam bisa menghasilkan 7 pot. Betul. Dari 7 pot itu bisa lagi banyak. perbanyak lagi. Wah, luar biasa ya pemirsa. Makanya ya, walaupun harganya wah ini mahal banget 300.000 satu botol, cuma kalau dihitung-hitung jauh lebih banyak dibanding kalau kita mencacah sendiri. Benar. Itu berbeda nggak sih Bang Asep hasilnya dengan perbanyak dengan manual begitu, hasilnya akan lebih baik kah seperti itu? Oke. Ini yang uniknya di kaladium ya. Waktu saya kuliah untuk jenis kaladium yang tricolor gitu, ada ininya jenis tricolor. Nah itu sama dengan induknya. Nah, cuman kan untuk kaladium yang sekarang itu ada perbedaan. Oke, baik. Nah, perbedaannya Tapi kita perbedaannya tahan dulu ya, Bang Asep. 90%. 90%. Nanti dijelaskan kembali oleh Bang Asep ya pemirsa ya. Untuk itu pemirsa tetap saksikan Ayo Bertani. Kami akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini.
Iya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami menyaksikan Ayo Bertani masih dengan Bang Asep di sini dan kita masih membahas tentang aklimatisasi tanaman kaladium hasil kultur jaringan. Nah, bagi Anda tadi yang sudah menyaksikan dari awal ya pemirsa, ini luar biasa sekali. Nah, mungkin ada sebagian dari Anda para petani yang menonton acara ini juga tertarik ya, ingin bertanya langsung dengan Bang Asep dengan narasumber kita, boleh menghubungi kami di 06141463353, sekali lagi 06141463353. Silahkan menghubungi kami, kita masih ada waktu ya, masih cukup panjang untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan Bang Asep di sini tentang aklimatisasi tanaman kaladium. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sampai perbedaannya ya pemirsa ya. Kalau untuk tadi saya tanyakan, ada nggak sih perbedaan dengan perbanyakan secara manual dengan secara aklimatisasi ini ya pemirsa? Ternyata kata Bang Asep sebenarnya ada, dan seperti apa Bang Asep? Oke, ini perbedaan itu karena gini, ini kan tadi saya udah jelaskan ada pakai hormon, ya salah satunya hormon vitamin gitu. Nah, kalau misalnya laboratorium itu menggunakan hormon yang menyebabkan mutasi, jadi mutasi itu gen itu bisa berubah. Nah, ada peluang tanaman yang kita kulturkan menghasilkan keragaman. Nah, di kaladium itu keragamannya bisa sampai 10%. Ya, tapi itu menguntungkan juga karena kan yang namanya tanaman hias kebanyakan fans itu pengennya beda justru. Pengennya yang beda, unik ya. Unik gitu. Justru yang unik yang dicari. Gitu. Nah, tipsnya itu ya kalau misal pengen sama banget, karena misal kita udah disilangkan kemudian dapat yang unik, pengen sama banget ya kita gunakan hormon yang tidak menyebabkan mutasi. Oh, ada. Ada misalnya ininya. Nah, terus kalau misalnya pengen ada variasinya ya kita pun akan meracik gitu. Medianya itu yang hormonnya yang memang bisa menimbulkan variasi. Oh gitu. Jadi sesuai dengan permintaan dari konsumen begitu ya, Bang Asep ya. Pengen banyakin gitu. Terus asal ininya juga, asal ekspannya antara misalnya ini kan kita tulang daun kita sebut ya. Tulang daun dengan daunnya juga beda. Oh gitu. Biasanya kalau misalnya kalau kita ambil expand gitu, expand itu jadi expand itu bagian tanaman yang digunakan untuk kultur jaringan. Kita potong itu bagian yang tengahnya warna merah, nanti biasanya dominannya merah seperti ini. Walaupun pas awal-awal mah kebanyakan sama. Warnanya tuh gini semua, mau jenis kaladium apapun hijau. Oh gitu. Nah begitu 1 bulanan, nah baru kelihatan gitu. Oh, setelah 1 bulan baru muncul warna merah. Berarti ini yang sebelumnya juga hijau ini, yang hijau. ada merah-merahnya juga sebelumnya hijau ya? Hijau semua. Oh gitu. Hijau semua. Setelah 1 bulan baru kelihatan jenisnya seperti apa, begitu ya? Ya, namanya itu gini Kak, keragaman epigenetik. Gitu. Oh, keragaman epigenetik. Keragaman yang tidak sesungguhnya. Kayak gini aja. Kalau misalnya punya bayi kan kadang berdebat kalau misalnya bayi itu mirip ayahnya atau mirip ibunya, dan kadang-kadang berubah. Iya kan? Nah, iya sudah 2 bulan mirip ibunya, 3 bulan 4 bulan udah mirip ayahnya lagi gitu ya. Sama juga ternyata dengan tanaman ya. Tanaman itu kayak gitu, sama. Dan ini baru kelihatan kalau dia mirip atau tidaknya itu setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Jadi kalau misalnya nanti petani mau beli misalnya yang benar-benar mirip, pastikan dulu ke laboratoriumnya itu. Itu umurnya berapa? Kalau 3 bulan ya ini ada peluang untuk dia memang stabil tinggi. Biasanya 3 bulan. Nah, jadi ini kalau ini sebenarnya masih belum stabil Kak. Masih belum stabil. Karena ini kan baru 1 bulan, ada paling lama 1,5 bulan gitu. Jadi belum muncul gitu istilahnya itunya. Belum benar-benar inilah dia jenisnya begitu ya, karena di 3 bulan itu yang menentukan jenisnya itu seperti apa gitu ya, sudah kelihatan uniknya di mana begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan perbedaan ini Bang Asep? Kalau tadi Bang Asep katakan hormon ya, hormon yang menentukan dari perbedaan itu tadi, dan bisa disesuaikan ternyata pemirsa sesuai dengan permintaan dari Anda para petani juga mungkin yang ingin menjual tanaman-tanaman kaladium ini yang jenisnya unik begitu, karena akan nilai jualnya juga tinggi. Anda juga bisa langsung bilang ya ke para laboratoriumnya, bisa untuk diberikan hormon yang bisa memicu untuk jenis yang unik begitu. Ternyata bisa disesuaikan zaman sekarang ya, Bang Asep ya. Apa sih yang tidak bisa, nih luar biasa sekali sih. Jadi sebenarnya kalau petani bisa membeli dan juga merawat ini, sebenarnya apa sih yang mereka dapatkan atau keuntungan apa sih yang mereka bisa rasakan, benar-benar dirasakan dan
keuntungannya apa gitu Bang Asep? Ya pertama waktu. Waktunya kalau untuk kita menghasilkan 1.000 tanaman lewat kultur jaringan dengan 1.000 tanaman lewat konvensional kita sebut jauh lebih cepat. Benar. Dengan kultur jaringan. Kalau kultur jaringan tuh 6 bulan kita udah bisa 1.000 itu udah lebih bahkan lebih gitu. Nah kalau misalnya konvensional kita sebut dicacah-cacah itu biasanya sudah 8 bulan dicacah-cacah, itu pun cuman 35 sampai 40. Nunggu lagi 8 bulan. Nah, jadinya kan lama kan? Iya, Nah, itu dari segi waktu, ini. bener, ya. Waktu. Nah, terus kalau dihitung per satuan per bibit gitu, jatuhnya lebih murah. Ya kan? Memang harganya mahal, Memang cuman di awal mahal Kak. Tapi akan sebanding hasilnya dengan banyaknya yang akan dihasilkan ya pemirsa ya. Betul. Luar biasa. Terus satu lagi, kalau untuk tanaman hias pasti ada yang uniknya gitu. Jadi nggak usah disilangkan karena kita punya peluang untuk mendapatkan tanaman yang unik. Dari satu bibit itu tadi ya. Ya kan ini gerombolan ini kan. Jadi pasti salah satu teman-temannya itu ada yang istilah pencilan lah ya, istilah anak sekarang itu pencilan. Pasti ada yang pencilan. Tapi pencilannya jadi unik gitu. Benar. Karena ada juga petani gini ya Kak, dia beli kemudian ada pencilannya tuh sampai 8 gitu. Dia bisa menjual satu pencilnya itu 5 juta gitu. Yang satu tanaman 5 juta. Karena unik gitu, aneh jadinya. Tapi itu kan rezeki petani, kalau kita kan cuman bagaimana nih memperbanyak. Iya. Nah, ini kan kalau kita lihat banyak sekali keuntungan yang didapatkan petani kalau bisa menggunakan ataupun membeli dari kultur jaringan ataupun aklimatisasi ini ya Bang ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih kelemahan dari aklimatisasi ini Bang Asep? Iya, kalau kelemahannya kalau misalnya nggak bisa ya mati semua gitu. Udah mahal ya mati semua gitu ya. Sebenarnya kalau tipsnya itu kalau untuk kaladium ya, kaladium itu pas diaklimatisasi itu harus ada air di bawahnya itu. Jadi menggunakan wadah ya? Dan itu ini mah bisa kerendam, bisa dia cocok kalau misalnya kerendam. Justru kalau kerendam dia tinggi. Malah ini juga ada petani dari Pancur Batu. Nah, dia beli kalau dia kirim kaladiumnya kita ajarin, malah dia 100% hidup. Wow. Jadi kita juga nggak saintis juga nggak mentang-mentangnya gue kuliahan nggak juga gitu. Kita juga dengan petani itu sharing. Karena mereka juga lebih jago ternyata gitu. Karena mereka yang di lapangan, seperti apa prosesnya gitu. ya, perawatannya. Terus yang bikin ini tuh biasanya jamur. Karena kan ini manis, kalau yang namanya manis kan biasanya bakteri, jamur kan. Ya ini aja lah. Kalau makanan pun lebaran nih kan banyak yang manis-manis, nggak dimakan kan tumbuh jamur. Itu sama. Nah itu yang bikin mati gitu. Nah kalau jamur itu ini kan dia wadahnya tertutup. Sampai berapa biasanya yang berjamur itu yang seperti apa? Bang Asep, yang nggak bersih ininya, agarnya. Kan tadi pas dicuci kan agar-agarnya itu harus ini. Nah kalau masih nempel, berarti kan ada sisa gula, sisa nutrisi yang disukai oleh patogen kitanya itu, oleh penyakit gitu. Jadi penyakitnya datang, berkembang di situ, ya inilah. Kayak gini lah, kalau kita nggak gosok gigi kan sisa-sisa makanan menyebabkan itu. Benar. Itu. Jadi itu dia kelemahannya ya. Nah, dari jamur itu tadi. Jadi memang harus benar-benar bersih. Dari proses itu juga menentukan ya Bang Asep ya, proses pembersihan si agar-agar itu tadi ya pemirsa ya, memang harus teliti, benar-benar jelas, harus benar-benar bersih ya. Jangan sampai ada agar-agar yang tersisa seperti itu, karena itu yang akan menimbulkan datangnya patogen ataupun penyakit, jamur, bakteri dan lain sebagainya. Nah, baik. Nah, tentu saja ini kan luar biasa sekali, banyak sekali keuntungannya dibandingkan kelemahannya begitu ya Bang Asep ya. Kalau kelemahannya itu bisa kita antisipasi lah, kita sudah tahu, tinggal bagaimana cara kita untuk mengantisipasinya, jangan sampai ada hama ataupun jenis-jenis penyakit lainnya. Nah baik, nah ini sebenarnya cara perawatannya ada berbeda nggak sih dengan yang konvensional begitu Bang Asep? Apakah dengan cara aklimatisasi seperti ini harus perawatannya khusus atau seperti apa Bang Asep? Sama ya. Sama aja ya? Sama aja, karena kan yang kita teknologi yang kita terapkan itu ya teknologi yang umum, yang berkembang di petani, cuman sama kita di standarisasi misalnya. Kan petani juga, ini sekam dengan kokopit, tapi mereka nggak tahu nih perbandingannya yang bagus yang seperti apa. Nah kita penelitian, yang bagus 1:1. Kemudian petani juga ada yang ininya direndam,
sampai segini dikasih air gitu. Ada yang enggak gitu. Nah, ternyata yang bagus yang seperti ini ya. Kita ilmiahkan, gitu. Kita standarisasi. Kemudian ada juga yang sungkup. Jadi ada yang sungkupnya satu-satu, ada sungkupnya banyak. Oh ternyata nggak ngaruh gitu. Jadi bisa aja banyak-banyak. Jadi nggak usah beli yang satu-satu. Simpen misalnya ini kayak yang tukang-tukang es gitu kan, yang kalau Lebaran itu kan jualan es yang Tupperware yang gede-gede gitu kan, taruh di sana ditutup, ternyata tumbuh juga. Justru itu banyak yang tumbuh. Gitu. Jadi sesimpel mungkin lah kita ini kan bayangannya itu nanti saya harus punya greenhouse yang harus canggih, yang harus terkontrol, ternyata enggak ya, hanya proses di awalnya saja yang membedakannya ya Bang Asep ya. Kalau untuk perawatannya sama ya pemirsa ya, jadi memang tidak ada perawatan khusus, tetap seperti biasa aja, juga tidak harus satu-satu disungkup tadi ya Bang Asep ya, boleh disungkup sekalian banyak misalnya nih dijejerin gitu. Tapi kalau untuk air itu memang harus ya. Memang membutuhkan air yang lebih kalau untuk kaladium. Untuk kaladium itu. Ternyata begitu kita coba, yang dipakai air dengan yang nggak dipakai air, yang ini bisa sampai 100% ininya. Terus satu lagi yang saya lewat. Nah, airnya itu air pupuk. Kita AB mix dan itu sama sebenarnya. Perbandingannya sama. Nggak ada yang beda dengan yang biasa gitu. Jadi kalau misalnya para petani kan udah pada tahu lah kalau hidroponik itu pakai pupuk AB mix, dan itu udah banyak tuh di online itu udah banyak. Di Medan juga udah banyak yang jual gitu. Nah, itu sama dengan dosis-dosis yang pokoknya yang ada di pasaran gitu. Oke, tinggal disesuaikan aja lah ya, tetap sama perawatannya seperti biasa ya pemirsa. Para petani juga mungkin yang sudah pernah merawat kaladium ini ya seperti biasa saja, hanya proses di awalnya saja yang berbeda, dan ini cukup menguntungkan untuk di akhirnya begitu ya Bang Asep ya, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk aklimatisasi ini bisa untuk jenis tanaman apa saja Bang Asep? Semua tanaman yang diaklimatisasi, yang dikultur jaringankan wajib melalui tahapan aklimatisasi, karena dia nggak bisa langsung di ini. Karena gini kan, tadi kan saya bilang tambah gula, karena fotosintesis di dalam ini dimanja dia, makanannya itu disuplai, jadi fotosintesisnya sedikit di sini. Jadi memang harus dibiasakan disungkup dulu biar dia ini kuat untuk bisa berfotosintesis, mensintesis makanannya sendiri. Nah, jadi bisa tumbuh dan berkembang. Bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya seperti itu. Jadi memang harus ada prosesnya begitu ya. Nah kalau Bang Asep melihat ini perkembangan teknologi di bidang pertanian yang luar biasa. Kalau Bang Asep melihatnya seperti apa sih dari tahun ke tahun hingga saat ini? Seperti apa perkembangannya? Perkembangannya sangat pesat ya. Cuman adaptasi ke petaninya itu kurang ya. Terutama di Sumatera Utara. Mungkin saya nggak compare dengan Bandung atau misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu memang udah banyak laboratoriumnya, banyak juga saintisnya. Jadi saya bukan berarti menjelek-jelekan, enggak ya. Cuman kita harus membuka diri untuk misalnya mengadopsi teknologi-teknologi yang mempercepat atau mengakselerasi proses pertanian di kampung kita gitu. Ya salah satunya kultur jaringan kan, kalau misalnya pakai kayak gitu aja lama nih gitu. Ternyata kalau misalnya ada kultur jaringan bisa cepat ya. Bahkan sebenarnya laboratorium kami sudah menguasai teknologi bioreaktor. Jadi lebih banyak lagi. Kalau misalnya tadi di sini cuma 30, kita bisa 10 kali lipat. Jadi bisa 300 kali. Wow. Jadi kalau 30 kita bisa 300. Jadi teknologinya itu udah ada di kita, dan mahasiswa-mahasiswa kita juga udah bisa gitu. Yang penting disiplin nih gitu ya. Karena kan misalnya gini loh, kuliah di pertanian itu taunya kalau nggak tai kambing, tai kebo, tai sapi gitu kan. Itu aja terus penelitian itu ya. Nah, kita tantang. Nih penelitiannya yang kerenan lah dikit gitu. Satunya kultur jaringan. Nah, karena impact ke petaninya tuh sangat ini banget gitu. Sangat istilahnya tuh apa ya? Kena banget lah istilah gaulnya itu. Karena kan kalau misalnya cuman pisang juga kan, misalnya pisang kalau cuman di bonggol-bonggolnya gitu kan, terus nanti kalau tiba-tiba hujan, nah sebelum sini kan hujan, petani kan nggak bisa ke ini. Tapi kan dengan kalau kita menguasai teknologi, kapanpun bisa kita lakukan, mau malam, mau siang, mau hujan, mau ini bisa kita lakukan. Gitu. Nah, apalagi kan ini ya, Sumatera itu daerahnya subur. Subur benar. Terus satu lagi, ini tanaman-tanaman yang di hutan itu, kaladium di hutan Sumatera itu banyak. Kita malah dikirim ke Thailand.
Dan dari Thailand dikirim lagi ke kita ya. Kenapa nggak kita aja langsung yang mengoptimalkan. Dari hutan Sumatera kita budidayakan di sini ya kita jual. Mungkin suatu saat cita-cita kami gitu. Ya Sumatera Utara itu jadi bisa pusat tanaman arase gitu ya, tanaman-tanaman hias kayak gini, malah kita bisa ekspor gitu. Karena ini udah kita optimis bisa lah gitu. Iya. Tinggal mungkin sosialisasi ke petaninya. Betul. Dan petaninya juga harus open minded lah ya, karena memang perkembangan zaman itu tidak bisa kita tolak. Bahkan sebenarnya perkembangan zaman dan teknologi ini banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar begitu ya pemirsa ya. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, menarik sekali pemirsa, tetap bersama kami di Ayo Bertani, kami akan segera kembali. Iya pemirsa, terima kasih ya masih menyaksikan Ayo Bertani, dan kita masih membahas tentang aklimatisasi tanaman kaledium hasil kultur jaringan. Nah bagi Anda yang dari tadi ada unek-unek ya pengen ditanyakan, langsung saja pemirsa, jangan sungkan-sungkan ya, kami masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Boleh langsung menghubungi kami di 06141463353, sekali lagi 06141463353. Mumpung masih ada Bang Asep di sini pemirsa, kita masih bisa bertanya-tanya seputar ilmu dari pertaniannya sendiri, apalagi Bang Asep ini kan adalah dosen, jadi memang ilmu dari dunia pertanian ini kita bisa tanya langsung oleh ahlinya di sini ya pemirsa, luar biasa. Nah tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Asep, memang luar biasa sekali ya proses aklimatisasi untuk kultur jaringan ini sendiri, memang banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Untuk itu para petani ya, tidak hanya mungkin kalau petani zaman sekarang, petani-petani milenial ya, anak-anak muda mungkin sudah mulai mengerti, sudah paham dengan teknologi-teknologi ini. Memang tugas kita bersama, PR kita bersama untuk mensosialisasikan kepada petani-petani kita yang lain ya, yang mungkin masih menggunakan sistem konvensional, bisa beralih menggunakan teknologi ataupun bisa memanfaatkan teknologi yang zaman sekarang sudah semakin berkembang, karena memang keuntungannya luar biasa sekali ya pemirsa. Oke, nah ini kan tadi luar biasa kalau kita berbicara tentang aklimatisasi dari kultur jaringan untuk kaledium ini ya Bang Asep ya. Namun kalau untuk perawatannya kan tadi Bang Asep bilang cukup mudah, seperti biasa saja. Kalau untuk hamanya bagaimana Bang Asep setelah melalui proses aklimatisasi ini sendiri, hama-hama masih mau menyerang nggak sih Bang Asep? Iya. Kalau hama ya mau dimanapun, mau teknologi apapun, hama itu pasti ada. Hama penyakit itu pasti ada. Makanya ada kuliahnya khusus, kuliahnya OPT, organisme pengganggu tanaman. Oh iya. Itu pasti ada. Karena memang itu satu hal yang serius juga ya. Dan itu bisa sampai 100% kehilangan potensi panennya itu bisa sampai 100%. Wow, luar biasa. Ya kalau misalnya hama yang umumnya pada ini sih, pertama kutu ya? Kutunya itu dia menghisap ini. Jadi kutunya itu unik, dia menghisap batang-batang di sini, sehingga pertumbuhannya lambat. Nah biasanya kalau kita namanya apid ya, kalau bahasa Latinnya itu apid gitu. Nah kalau itu kan bisalah pakai decis atau pakai apa dengan sesuai dengan takaran, pokoknya obat kutu disemprot, tapi ininya juga disiram. Biasanya kalau misalnya kena kutu, pada bagian ini tuh ada semacam tanah, mungkin mirip dengan rayap kan, ada suka gulungan-gulungan gitu. Kutu itu kayak gitu. Jadi dia memanfaatkan media untuk menutupi tubuhnya dari sinar matahari, karena dia nggak tahan dengan sinar matahari. Terus indikatornya kutu itu kalau misalnya banyak semut, karena kutunya itu dia menghisap hasil fotosintesis kan gula, dia keluarkan. Nah jadi semut itu banyak di situ.
Oke, berarti kayak kalau diabetes. mulai banyak semut, iya kayak Iya. diabetes jadinya. Kalau sudah mulai berdatangan semut, berarti di situ sudah ada hama ya, Bang Asep ya. Oke. Terus hama lainnya belalang. Belalang. Belalang kalau Untuk kaladium belalang juga iya, seneng ya? istilah belalang tuh polipag. Jadi polipag itu tanaman apapun dia makan. Apalagi kan kalau misalnya yang namanya tanaman dirawat kan itu cantik-cantik, Iya. udah pasti enak gitu. Benar. Makanya kalau misalnya saya kan orang Sunda kalau lihatnya ini hijau-hijau kayak gini, ini cocok nih dibikin lalapan gitu. Iya. Nah, belalang pun kayak gitu. Belalang gitu. juga doyan yang cantik-cantik ya, luar biasa Iya. belalang. Nah kalau belalang itu ya insektisida sih. Insektisida ya. Insektisida. Pokoknya kalau merek kayaknya nggak ada, pokoknya insektisida. Nanti kalau misalnya ini DM aja deh ke Instagram gitu. Oke. Terus selain itu juga siput. Siput ya, siput yang kecil-kecil itu ya. Ada siput yang kecil-kecil. Yang gede juga. Ada juga ini apa sih, keong racun gitu ya, yang bekicot itu. Oke. Jadi keong-keongan gitu. Nah ini keong-keongan juga dia makan ini, ya, makan daunnya gitu. Karena kan ini namanya keladi itu kan yang kita nikmati itu keindahan daun. Keindahan daunnya bener. Jadi bentuknya, begitu si keong warnanya. itu gitu ya. Iya. Nah kalau keong itu kita ada namanya Mollusticida ya, Mollusticida, dan itu juga harus hati-hati, jangan sampai misalnya zatnya itu misalnya kitanya ada luka kemudian kita semprotkan, nanti residunya itu bisa kuku kita itu terkelupas gitu. Iya. Wow. Memang kemarin ada petani juga yang bang kok perih gitu. Oh iya, makanya kalau kenapa kami rada-rada ribet pakai sarung tangan itu sebenarnya buat keamanan gitu. Ya usahakan kalau nyemprot-nyemprot pakai sarung tangan, pakai masker gitu. Kan kita juga pengennya safety gitu kan. Nah, itulah paling ininya mah. Oke, beberapa hama itu yang cukup mengganggu ya. Wah, luar biasa. Jadi memang harus ada penanganan khusus. Nah, itu tadi penanganan yang disebutkan oleh Bang Asep tadi itu kita lakukan setelah muncul hamanya atau sebelumnya. Untuk mengantisipasi boleh nggak sih kita semprotkan aja gitu, nggak boleh ya? Sebenarnya atau tunggu hamanya datang? Untuk saat ini itu nggak boleh. Kalau dulu iya, petani itu semprot. Justru itu membahayakan. Karena kan kita semprotkan, hama belum datang, begitu hama datang, zat aktifnya jadi sedikit kan. Nah, jadi begitu ini dia jadi kebal, istilahnya itu. Kebal terhadap obat hama, racun hama. Di sini kan orang nyebutnya racun, terhadap racun hama yang kita aplikasikan. Jadi ada namanya ambang batas serangan. Jadi ambang batas serangan tuh kalau cuman 1-2 mah sama tangan aja gitu. Siput juga kalau misalnya masih bisa diambil, ya kita ambil aja gitu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba sampai di atas 50%, tiba-tiba pas kita bangun, wah ini daunnya habis ya, baru kita semprot. Misalnya hampir setengah populasi gitu ya, baru kita semprot. Pokoknya yang bisa manual dulu. Manual dulu ya. Berarti kalau masih sedikit di batang-batang seperti yang kutu-kutu itu tadi, kita siram-siram saja bisa ya Bang Asep ya? Gitu. Atau misalnya kalau kreatif yang kayak kelambu tuh dipakein. Iya, pakein itu ya. Itu hama nggak bisa muncul ya, nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Oke. Kalau untuk mengantisipasinya seperti itu ya pemirsa ya, bukan langsung disemprotin gitu supaya nggak datang, bukan seperti itu. Kalau memang mengantisipasinya itu diselimutin aja supaya hamanya nggak bisa masuk ya pemirsa. Oke, jadi memang kalau yang hamanya masih sedikit, yang masih bisa kita tangani kita sendiri, kita ambil aja atau disiram-siram sedikit ya masih bisa ya pemirsa. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu dan sudah lewat dari ambang batas seperti yang dijelaskan Bang Asep, memang harus menggunakan zat-zat yang kita butuhkan untuk membunuh dari hama-hama itu tadi pemirsa. Wah, luar biasa. Nah, ini sudah lengkap sekali nih sepertinya ilmu yang kita dapatkan dari Bang Asep ya pemirsa seputar aklimatisasi kultur jaringan untuk jenis tanaman kaladium ini, luar biasa. Nah, ini mungkin penasaran pemirsa di rumah, para petani yang ingin membeli ataupun mendapatkan tanaman-tanaman dari Bang Asep, bisa mendapatkannya di mana Bang Asep? Ya kalau sekitar Medan mah ke lab aja ya, biar nggak beli kucing dalam karung gitu kan. Kalau ke lab kan bisa konsul langsung, bisa dengan kita juga. Terus nggak hanya kaladium, mungkin kita punya teknologi yang lain yang sebenarnya petani itu butuh loh gitu ya. Kami juga memang menerima itu gitu, biar belajar juga tuh mahasiswanya nih ladenin gitu kan. Biar jadi mahasiswa tuh nggak eksklusif, dia harus turun ke petani, apalagi pertanian gitu. Nah terus kalau misalnya yang kayaknya kalau ke Medan jauh, ada di Facebook Asep Rodiansah, di Instagram juga ada Asep Rodiansah, di DM aja gitu. Nanti bisa dikirim entah itu
lewat KUPJ misalnya, lewat apa gitu. Pokoknya kita cari yang murah tapi aman gitu. Pokoknya bisa membantu para petani lah ya. Sifatnya seperti itu ya Bang Asep, membantu para petani untuk lebih menguntungkan dan lebih memudahkan begitu ya pemirsa. Nah, luar biasa sekali pemirsa. Ini luar biasa. Bang Asep, kalau melihat minat dari masyarakat seperti apa untuk permintaan aklimatisasi untuk kultur jaringan ini Bang Asep? Nah, lumayan. Permintaannya tuh sangat tinggi ya, karena kita itu udah lebih dari ratusan botol yang dikirim ke seluruh Indonesia dari kami yang kecil gitu ya. Cuman masih keterbatasan itu kita karena ya namanya ahlinya juga masih sedikit ya, jadi kita lagi coba nih mengkader nih ya anak-anak yang ini mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar mau belajar gitu ya. Nah itu aja sih sebenarnya ininya. Kalau permintaan memang cukup tinggi ya, karena memang mungkin masyarakat juga sudah semakin melek ya. Wah ini nih yang bisa kita dapatkan, bisa menguntungkan dan bisa memudahkan seperti itu ya Bang Asep ya. Luar biasa sekali. Terus ya kayak gini juga, kalau misalnya kultur jaringan ini kan nggak semua orang bisa. Ya. Petani itu nggak semuanya orang bisa. Jadi peluang pasar itu sangat tinggi. Kan tanamannya nggak hanya ini. Kalau misalnya kita bisa ini, ya yang lain juga insya Allah bisa gitu. Jadi memang kita membutuhkan saintis-saintis yang memang paham di bidang ilmu pertanian seputar produk kimiawi, teknologi-teknologi pertanian seperti itu. Harus berdampingan lah ya. Petani juga tidak melulu merasa udah deh aku paling benar, paling bisa gitu, karena memang pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan. Ternyata memang kita membutuhkan orang-orang seperti Bang Asep ini yang bisa membantu kita ya para petani untuk lebih menguntungkan dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari proses-proses teknologi pertanian begitu. Nah, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin Bang Asep bisa memberikan saran, masukan kepada para petani zaman sekarang yang mungkin bisa menggunakan teknologi terkini dari dunia pertanian. Mungkin karena saya lebih membidik yang muda-muda, jadi pergunakan gadget itu untuk hal yang positif. Benar. Termasuk teknologi ini bisa di-share, bisa kita akses di menggunakan gadget kita. Sebenarnya serba mudah. Makanya itu aja, gunakan gadget untuk hal yang positif. Benar sekali. Jadi memang penggunaan gadget ini ya pemirsa memang harus benar-benar kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Apalagi untuk para mahasiswa pertanian begitu, memang harus bisa fokus seperti apa bisa mengupdate teknologi-teknologi terbaru dari dunia pertanian. Harus benar-benar ikut terjun ya Bang Asep. Karena kalau mendapatkan teori-teori saja kan memang kurang ya Bang Asep ya. Hanya sepertinya kalau kita teori-teori hanya membayangkan ya pemirsa ya. Oh ini begini. Oke kita hafal teorinya, tapi belum tentu kita bisa mempraktekannya begitu ya Bang Asep ya. Kalau untuk di anak-anak mahasiswa pertanian ini mereka sudah paham benar lah ya kalau untuk teknologi seperti ini Bang? Iya, nggak semuanya ya. Dan ini pun tidak semua universitas menyediakan ini. Masih sangat terbatas. Jadi ya peluang lah buat anak-anak Sumatera Utara. Karena kan ini kita kalau mau ekspor itu lebih dekat loh. Malaysia itu kan tetangga kita, Thailand juga tetangga kita. Kedepannya tuh saya pengen ini tuh petaninya banyak gitu. Jadi kita bisa ekspor malah. Ya kalau misalnya selama ini kita ngambil dari Thailand, bawa sini. Nah, padahal di sini juga ada ya. Iya, dan teknologinya juga udah kita kuasai loh. Tinggal ayo kita gabung bersama-sama mengembangkan teknologi ini di kampung tercinta kita, membangun Sumatera Utara ini. Benar sekali yang dikatakan Bang Asep. Memang warga Sumatera Utara harus benar-benar open minded, apalagi untuk anak-anak mudanya ya, untuk petani-petani milenial. Ayo bergabung bersama-sama supaya memang pertanian di Sumatera Utara ini berkembang ya Bang Asep ya. Karena memang Sumatera Utara sangat kaya seperti Bang Asep katakan tadi. Di hutan itu untuk kaladium ini jenisnya banyak sekali. Kalau kita bisa kita dapatkan ya Bang Asep ya, tidak harus dari Thailand, padahal dari luar negeri itu ya dari kita sini juga. Dikirim. Gitu ya pemirsa, luar biasa. Baiklah, ini luar biasa sekali perbincangan kita kali ini ya Bang Asep. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan ilmu ataupun informasi yang disampaikan oleh Bang Asep bermanfaat, dan saya yakin tentu bermanfaat sekali untuk kita semua ya pemirsa ya. Dan mudah-mudahan kita dapat juga mengembangkan dunia pertanian ini menggunakan teknologi terkini seputar pertanian yang memang bisa
memudahkan dan menguntungkan bagi para petani. Baik, pemirsa tetap saksikan Ayo Bertani ya, setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menghadirkan berbagai macam tema-tema yang menarik nanti tentunya di minggu depan ya pemirsa ya. Untuk itu terima kasih sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Saya Kori dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.